Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2024. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi dirimu dengan dirinya. Oke. Kemudian ada di situ iya, dan ada di situ oke. Ya. Ya, jadi kayak seseorang ini tuh Aries nampaknya Mari kayak berusaha untuk kamu cegah ya, biar dianya jangan hanya menganggap kamu sebagai teman saja gitu ya. Kamu ingin ada hubungan relationship yang lebih dalam lagi bersama si seseorang ini gitu ya. Jadi kamu ingin diistimewakan sama dia gitu. Kamu ingin menjadi bagian dari hidupnya dia. Kamu ingin mendapatkan cintanya dia, kasih sayangnya dia gitu ya. Kamu ingin dia menjadi pasangan hidupnya kamu gitu. Minimal kamu ingin menjadikan dia itu tuh sebagai pacarnya kamu ya, minimal gitu ya. Kalau kamu belum butuh hubungan yang serius-serius banget gitu. Pokoknya kamu ingin bahwa seseorang ini tuh mengistimewakan kamu gitu. Kamu tidak cukup kayak ngerasa hanya sebatas dijadikan sahabat bahkan gitu ya. Bukan teman, tapi udah level sahabat. Tapi kamu tuh tidak mau gitu ya. Kamu tidak mau. Kamu mau seseorang ini tuh kayak yang dia ada di situ tuh memiliki ikatan batin yang kuat sama kamunya gitu. Karena kayaknya kamu itu tuh udah menganggap dia ini tuh telah menjadi bagian dari hidupnya kamu gitu ya. Beberapa mungkin kayak kamu ingin bersatu dengan dia gitu ya. Kamu ingin bersatu setidaknya untuk di saat ini. Kok kayaknya seseorang ini tuh agak-agak beda di matanya kamu gitu ya. Seperti mungkin nggak ada lagi yang mau kamu harapkan gitu ya. Nggak ada yang mau kamu harapkan tentang misalnya kamu nggak lagi berharap maunya kamu ditemukan sama orang baru, maunya kamu ditemukan sama orang yang karakternya begini, kondisinya begitu gitu ya. Karena mungkin di matanya kamu seseorang ini tuh sudah perfect gitu. Seseorang ini tuh sudah yang kayak ya ini dia orang yang kamu inginkan menjadi bagian dari hidupnya kamu gitu loh. Ya. Jadi cantiknya sudah sesuai dengan model kecantikan yang kamu gambarkan dalam imajinasinya kamu gitu ya. Atau kayak sosok ketampanannya dia, postur tubuhnya, warna kulitnya, model sisirannya, latar belakangnya. Ini tuh udah yang kayak iya banget di matamu gitu ya. Model hijabnya, model pakaiannya, bagaimana katakanlah ketebalan rohaninya dia gitu ya, udah iya banget di matanya kamu gitu lah ya. Jadi kayak Mari lihat kamu cukup memuja ya gitu ya. Kamu cukup memuja seseorang ini. Luar dalamnya dia kok kayaknya udah sempurna lah gitu ya. Udah sempurna sebagai manusia lah ya. Di situ. Jadi tidak ada lagi yang bisa kamu kritik tentang seseorang ini. Makanya di situ tuh kamu kayak ingin banget kalau seseorang ini tuh mau untuk bersama dengan kamu gitu loh ya. Dan Mari lihat di sini tuh kamu kayak yang cukup
cukup lama ya, kamu cukup capek gitu kalau Mari tangkap ya, menarik perhatiannya dia yang sepertinya kayak ketertarikannya dia ke kamu itu tuh sebatas level gitu-gitu aja gitu loh ya. Jadi kayak kalaupun kalian ini sudah pacaran gitu ya, tetapi kamu bisa aja menganggap bahwa caranya dia memperlakukan orang lain yang dia bilang itu temannya kok sama aja kayak caranya dia memperlakukan kamu gitu ya. Jadi seperti nggak ada istimewa-istimewanya kamu juga gitu. Mungkin kamu juga beberapa kali kalah gitu ya menjadi pilihannya dia. Misalnya gini, temennya dia ngajak dia main apa gitu ya, main game gitu ya. Di saat kamu juga pengen katakanlah nonton dengan dia gitu ke bioskop gitu. Tapi kamu mungkin ngerasa beberapa kali kamu harus ngalah nih. Sebab dia lebih mengutamakan teman-temannya dia daripada happy-happy sama kamu gitu ya. Daripada membagi waktunya dia ke kamu, kok dia lebih senang membagi waktunya dia ke orang lain gitu lah. Nah jadi mungkin kamu yang sempet, gimana sih ini orang gitu-gitu ya. Jadi kamu tuh memang kalau untuk lepasin dia gitu kan, kamunya mungkin nggak mau gitu ya, kamunya belum mau di situ. Karena mungkin juga kamu ngerasa bahwa treatmentnya si pasangannya kamu ini atau seseorang ini tuh sebenarnya ya ada sih beberapa hal yang oke banget lah di matanya kamu gitu ya. Tapi seperti kata Mari tadi, kamu ingin lebih gitu ya. Kamu ingin lebih dari dia gitu. Treatmentnya dia ke kamu itu tuh ingin ditambahkan berkali-kali lipat lah gitu ya maunya kamu gitu lah. Nah kalau yang PDKT memang ini tuh agak repot gitu loh, karena PDKT-nya kamu sama si dia ini tuh mungkin kamu nggak tahu juga ya gimana caranya untuk dengan tepat gitu ya menarik perhatian si seseorang ini. Karena dengan cara yang sudah kamu lakukan, mungkin ya kamu lihat sampai saat sekarang kok belum ada ini ya. Kok dia masih sepertinya biasa-biasa aja sama kamu gitu ya. Ya kalau nggak kamu telepon dia nggak nelfon kamu. Kalau kamu nggak chatting duluan dia nggak chatting kamu gitu ya. Kalau nggak kamu yang ngajak dia jalan, dia nggak pernah ngajak kamu jalan gitu ya. Jadi kayak aduh gimana lagi nih ya. Nah gitu kamunya gitu. Mungkin beberapa sempet yang agak-agak ketika kamu ngamuk gitu ya. Ketika kamu sedang putus asa gitu ya. Kamu yang bilang udah deh, aku nggak mau lagi lah berjuang gitu ya. Aku nggak mau lagi lah nungguin dia gitu ya. Tapi hanya sebatas di situ, ngambek keselnya kamu aja gitu. Tapi habis dari situ tuh kamu yang kayak udahlah tunggu lagi lah, kasih waktu lagi lah gitu. Ya. Jadi kamu di situ tuh gedek-gedek gitu ya. Kamu kesel-kesel. Tetapi ya mungkin kamu masih kayak merasa worth it juga kalau orang ini tuh ya ditunggu gitu ya. Kalau kamu ya oke, kamu mungkin nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, kamu nggak berjuang aktif dengan cara apa gitu ya, tetapi keaktifannya kamu dalam bentuk pasif gitu ya. Jadi apa itu? Pasif agresif gitu ya. Pasif agresif modelnya kamu untuk di minggu kedua bulan Oktober. Agresifnya itu hanya di dalam dirinya kamu. Kayak ngomong-ngomong sendiri ya di dalam pikirannya kamu. Ada kan orang ini cepet-cepet lah dia nelfon aku. Dia ginilah maunya. Dia gitulah gitu ya. Jadi kamu yang bisa mengharapkan banyak-banyak sikapnya dia untuk bikin kamu happy, bikin kamu senang gitu ya. Tapi kamu sudah tidak lagi memancing dia ya. Kamu udah nggak lagi nggak ada lagi tindakan persuasifnya kamu gitu untuk si seseorang ini gitu loh. Dan memang energinya kamu, Mari lihat ini tuh banyak kebuang gitu ya untuk kayak menenangkan dirimu sendiri ya, biar kamu jangan terlalu cemas, biar kamu jangan terlalu gelisah, biar kamu jangan terlalu putus asa. Jadi habis ya energinya kamu untuk pikirannya kamu sendiri, untuk emosionalnya kamu sendiri tentang si seseorang ini, tentang hubungannya kamu dengan si dia ini gitu ya. Jadi di situ tuh harapannya kamu, caranya kamu lah, Mari bilang ya, caranya kamu itu tuh berubah. Yang tadinya aktif mungkin ini tuh menjadi pasif gitu ya.
Eh, dan tapi kamu berharap gitu loh, ketika dalam kepasifannya kamu, si seseorang ini tuh kecarian kamu gitu ya, dia nyari gitu loh ya, dia bergantian gitu dengan kamu, jangan lagi kamu yang berusaha ngapain gitu ya, dia lagi lah gitu, dia lagi lah ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kayak kamu itu tuh mau ngasih kesempatan kepada si seseorang ini untuk mengambil sikap gitu ya, ngambil hati kamu, melakukan ini dan itu untuk kamu. Nah seperti itu. Dan kamu berharap kalau si seseorang ini tuh nampaknya bisa cepet gitu loh. Dia cepet sadar bahwa kamu itu tuh sedang mendiamkan dia. Kamu itu tuh sedang menunggu dia gitu. Kamu itu tuh sedang berharap kalau dia itu nge-treatment kamu dengan lebih baik gitu. Tetapi si seseorang ini tuh mari lihat kok kayaknya nggak terlalu gimana-gimana banget sama kamu. Gitu ya. Jadi kalau kamu berharap orang ini mengistimewakan kamu banget, terutama untuk saat sekarang, memang kamu bakal kecewa gitu ya Aries ya. Kamu bakal kecewa. Karena terutama kalau kalian masih PDKT ya, dia kalau mari lihat nggak jauh-jauh ini, hanya menganggap kamu sebatas kayak kakak adik gitu loh. Ya, dia nganggap kamu ya sahabat lah ya. Kalau nggak kakak adik ya sahabat namanya gitu. Ya. Untuk beberapa ini kayaknya kamu pengen CLBK ya. Kamu pengen balik lagi sama asmaranya kamu yang belum kelar, kamu rasa ya, kamu rasa belum kelar. Tapi kalau mari lihat seseorang ini untuk saat sekarang, dia kayak nganggep ya kalian udah selesai gitu ya. Jadi yang PDKT sama yang ingin kembali kepada pacar, mantan suami, si mantan istri gitu ya. Kok kayaknya hasil yang kamu inginkan untuk rekonsiliasi, untuk ada kemajuan, ini tuh masih kecil kemungkinannya ya. Mari nggak bilang bahwa tidak akan mungkin kamu dan dia bisa bersatu gitu. Nggak akan mungkin kamunya, pokoknya nggak ada cerita nggak akan mungkinnya ya. Mari nggak mau bilang gitu. Cuman yang Mary mau sampaikan di sini tuh kecil kemungkinannya gitu loh ya. Sudah terlanjur ada dia tetapkan porsinya kamu dalam hidupnya dia, yaitu tadi sebagai mantan gitu sebagai kakak adik, sebagai teman. Udah itu aja bagiannya kamu di hidupnya dia. Dan menurut dia mungkin itu pun sudah hal yang istimewa ya, yang bisa dia kasih sama kamu gitu loh ya. Jadi ndak bisa ada keistimewaan lain yang bisa dia berikan ke kamu, setidaknya lah untuk di saat ini. Oke, sampai minggu kedua bulan Oktober ya, nggak ada gitu. Karena mari lihat memang cintanya seseorang ini untuk kamu itu tuh telah habis gitu ya. Kalau ceritanya itu tuh mantan ya telah habis gitu. Cinta romansa ya, cinta romantis gitu ya, cinta antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau mantan ini tuh udah selesai. Gitu. Kalau yang masih PDKT enggak ada di situ cinta-cintaan untuk kamu. Gitu ya, belum ada di sana cinta-cintaan untuk dirimu gitu ya, belum ada di sana keromantisan, sensasi romantis yang hadir dalam dirinya dia itu tuh belum ada gitu, belum ada hormon apapun itu, hormon cinta itu ya, hormon apa gitu ya namanya ya, belum ada membanjiri sekujur-kujur tubuhnya dia, belum ada gitu. Nah kalau kalian sudah pacaran saat ini, mari nggak tahu ini tuh ya, tapi kok kayak dalam status berpacaran dengan kamu tetap ini belum ada ini perasaan istimewa dari dia untuk kamu. Cuman dia kayak ngerasa dia happy sama kamu, ya dia senang jalan sama kamu gitu ya. Ya dia mau
bersikap baik sama kamu gitu. Memang kalau mau ngejahatin kamu ya nggak ada lah ya, nggak ada niatan orang ini ngejahatin kamu, ini bukan orang gila ya, ini bukan orang kejam gitu ya. Kalau ngejahatin tidak, tetapi mungkin memberikan sesuatu yang kamu butuhkan atau bersikap seperti apa yang kamu harapkan dari dirinya. Nah, ini mungkin yang dia untuk saat sekarang nggak bisa ngasih gitu. Nggak bisa ngasih karena energi untuk melakukan itu nggak ada gitu loh. Ya, nggak ada energi dari dalam dirinya dia untuk mendorong dia melakukan sikap gimana lah sama kamu ya. Gitu. Jadi ya mungkin kalian akan sedikit ragu gitu ya, terutama yang sudah pacaran saat ini. Tapi dia baik banget gitu ya. Tapi dia nggak pernah nyakitin aku. Ya iya memang iya. Ya memang iya begitu dianya. Tapi ya bagus lah ya, walaupun dia belum punya perasaan cinta sama kamu atau telah berkurang perasaan cintanya dia sama kamu. Soalnya ini tuh udah kosong ya. Kalau kalian udah berpacaran katakanlah 3 tahun, 5 tahun gitu, udah kosong ini, gitu ya. Udah kosong perasaan cinta-cintaannya dia sama kamu. Tapi walaupun begitu, dia syukurlah dia nggak tega untuk nyakitin kamu, itu tuh nggak tega. Misalnya ya sebisa mungkin ini tuh dia jaga mulutnya dia biar jangan keluar bunyi dari mulutnya dia itu tuh menyinggung perasaanmu gitu ya, mengecilkan hatimu gitu ya, mencolek egonya kamu gitu ya, atau sikap gestur tubuhnya dia jangan memberikan rasa ancaman untuk kamu, jangan kayak kamu sedang bertemu sama singa berwujud manusia gitu ya. Gitu dia model energi dari seseorang ini gitu. Dan ya mari lihat, kamu pasti sudah sadar gitu ya, kalau kalian yang hubungannya sudah lama ini berpacarannya, pasti kamunya tuh udah sadar banget ada yang telah berubah dari seseorang ini gitu ya, ada yang telah berubah dari sikapnya kepada kamu gitu. Secara vibrasi juga kamu pasti bisa ngerasain gitu ya, apalagi kalau kalian itu tuh orangnya peka gitu, kamu akan ngerasain di sana gitu loh ya. Jadi yang mungkin kalaupun kamu tidak peka tapi kayak ngelihat dia memang masih mau nelfon kamu, tapi nelfonnya itu tuh hanya 1 kali 1 hari, padahal dulu bisa aja 100 kali 1 hari ya, 24 jam 1 hari gitu ya. Gitu kan. Nah sekarang kok cuma 1 kali, jangan-jangan juga ada yang tadinya pengen ketemu tiap hari sama kamu, tapi kok belakangan hari ini tuh udah mulai sibuk ngapain lah dia katanya gitu ya, nggak pernah lagi ngajak ketemu, diajak ketemu pun kok kayaknya ini orang bisa aja menolak kamu dengan halus gitu-gitu ya. Nah yang biasanya dia ya ngapain lah gitu caranya dia nge-treatment kamu, kok treatment itu tuh nggak kamu lihat lagi dari sikapnya dia gitu ya. Mau peka tidak peka, mau jeli ataupun tidak jeli, kamu sudah paham gitu. Terutama nanti di minggu kedua bulan Oktober gitu ya, bahwa dia kok kayaknya bukan lagi seperti dia yang kamu jumpai di awal, bukan dia yang berkomitmen pacaran sama kamu, bukan dia yang berkomitmen ikrar janji pernikahan dengan kamu gitu. Itu ya, sudah berubah, ada yang berubah dari dia. Gitu, bukan berubah jadi monster dia memang ya, puji Tuhannya tidak berubah jadi monster, hanya saja kok kayak Romeomu hilang gitu ya, Julietmu tuh kemana, nah gitu ya, hal yang itu yang tidak kamu jumpai lagi di dalam diri seseorang ini. Oke ya, baik, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, masuk energi dari Capricorn, ada energi Sagittarius di sana, ada Aquarius di situ, masuk energi dari Gemini, ada energi dari Scorpio, Pisces, Cancer di sana untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.